Hadirin Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya kita memasuki paparan menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi dengan narasumber Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan moderator Ibu Dr. Haji Uji Asia MSI. Kami persilakan kepada Ibu Uji untuk memandu acara ini berikut dengan dialog. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa fi ridhaillah wa qadrillah wa li karamatil auliya illah wa barakatuh li hajatina wa hajatikum. Webinar menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi. Mudah-mudahan membawa barokah, manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Yang kami hormati para narasumber, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Sukaryo Santoso MPG, dan juga yang kami hormati Ketua Satgas COVID-19 PWNU Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Edi Susanto, spesialis forensik sarjana hukum. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan segenap jajarannya. Yang kami hormati peserta webinar, baik pimpinan cabang, sekretaris, dan ketua-ketua yang membidangi bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dakwah se-Jawa Timur, serta para peserta tamu. Di sini kami melaporkan sebelumnya kepada narasumber bahwa webinar menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi ini diikuti oleh 43 pimpinan cabang se-Jawa Timur yang masing-masing beserta sekretaris dan 4 ketua yang membidangi sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Jumlah yang terdaftar sekitar 250 orang. Dan juga ada peserta tamu. Terima kasih kami ucapkan yang telah mengapresiasi dari kegiatan webinar Muslimat Nahdlatul Ulama ini, baik dari Martapura, Barabai, Kerinci, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dari Bengkulu, Barito, Hulu Sungai Tengah, dan juga Banjarmasin, Bekasi, juga dari Banda Aceh, dan Kabupaten Hulu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung, baik Bapak maupun Ibu. Muslimat Nahdlatul Ulama bisa dikatakan bahwa tiada hari yang tanpa kegiatan, mulai dari itu rutinan, pelantikan, pengajian yang sambung menyambung, sawal hingga pendak sawal. Tidak ada finishnya. Ketika terjadi COVID-19 ini, meskipun merasa kegiatan mandek jegrek, berhenti, akan tetapi Muslimat Nahdlatul Ulama tetap mencari celah untuk mengisi kesenjangan pertemuan karena tidak ada kontak secara fisik. Oleh karena itu, kegiatan webinar ini
selain menjadi obat rindu untuk bertemu secara fisik, juga semoga membawa barokah dan manfaat untuk pengembangan kegiatan berikutnya. Sangat tepat jika saat ini kita mendapatkan narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, MPD. BKKBN memiliki program ketahanan keluarga dengan visi keluarga yang berkualitas, yang di dalamnya adalah keluarga yang punya ketahanan yang tinggi. Sedangkan Muslimat Nahdlatul Ulama, kegiatannya berbasis pada keluarga. Ini sangat matching. Muslimat akan memperoleh pencerahan yang banyak tentang bagaimana bersikap di era new normal ini. Narasumber yang kedua adalah Ketua Satgas COVID-19 PWNU Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Edi Suyanto, spesialis forensik sarjana hukum. Konsep tentang PHBS telah kita miliki sejak 1400 tahun yang lalu. Namun, menjadikan sebuah gerakan yang masif, ini perlu suatu leverage, daya ungkit. Kita berharap mendapatkan formula yang tepat. Nanti Dr. Edi yang akan menyampaikannya. Ibu, Bapak, para peserta webinar ini, untuk yang pertama, kami persilahkan mari sama-sama mengikuti dari pemaparan yang pertama, yakni Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, MPD dari BKKBN. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini ada kendala teknis barangkali itu masalah audionya. Yang saya hormati Ibu Gubernur, yang dalam hal ini juga beliau selaku pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia. Beliau juga selaku ibu kandung kami, karena pada awal dan akhir 1999 memasuki awal tahun 2000, beliau adalah Kepala BKKBN Republik Indonesia yang keempat, luar biasa, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa. Yang saya hormati, saya banggakan tentu pimpinan daerah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Ibu Masrurah Wahid, beserta jajarannya, dan tentu para pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur, Ibu Nyai, dan juga para anggota atau pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Indonesia, karena kebetulan tadi luar biasa, seminar ini diikuti juga oleh jajaran muslimat yang ada di provinsi di luar Jawa Timur. Dan di sini juga hadir, alhamdulillah, kawan-kawan di lapangan yang langsung mengikuti webinar ini melalui Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang ada di kecamatan, dan tentu narasumber yang berbahagia. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, BKKBN berkesempatan mendapat undangan dari jajaran Muslimat Nahdlatul Ulama untuk kegiatan webinar yang temanya cukup menarik karena membicarakan tentang keluarga justru di era pagebluk yang sedang kita hadapi bersama. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, slide berikutnya, kami ingin sampaikan bahwa BKKBN Jawa Timur berterima kasih kepada jajaran Muslimat NU yang Jawa Timur khususnya, di mana pada tanggal 28 Juli 2020 telah sepakat untuk memperkuat kembali kerjasama antara Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam rangka memperkuat program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana Jawa Timur. Kami atas nama perwakilan BKKBN Jawa Timur menghaturkan terima kasih, dan mudah-mudahan melalui komitmen ini terus program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana Jawa Timur semakin kuat dalam rangka mendukung kebijakan
Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dalam rangka mewujudkan Jawa Timur yang lebih sejahtera di masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 4 hal yang ingin kami sharing pada kesempatan webinar ini dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Slide berikutnya, mari kita lihat bersama-sama tentang kondisi existing Jawa Timur terkait dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jumlah penduduk Jawa Timur saat ini, kalau data yang kami miliki dari BPJS, 39,6 juta. Bahkan tahun ini sudah tembus angka 40 juta. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang di bawah 1%, menunjukkan tetap Jawa Timur menempati provinsi nomor 2 dengan penduduk yang terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah kematian bayi dan kematian ibu pada saat melahirkan juga masih cukup tinggi, meskipun angka-angkanya dari beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Data yang kami miliki bahwa angka kematian bayi kurang lebih 22,4 per 1000 kelahiran hidup dan kematian ibunya 89,81 per 100.000 kelahiran hidup. Bapak sekalian, selanjutnya rata-rata usia harapan hidup untuk Jawa Timur meningkat terus saat ini 71,18 tahun dan ini semakin panjang umur penduduk yang ada di Jawa Timur. Kemudian rasio ketergantungan penduduk tahun 2020 ini sesungguhnya menurut proyeksi dari BPS saat ini 43,68. Nah, rasio ketergantungan penduduk yang dimaksud adalah jumlah atau perbandingan antara penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif, yaitu penduduk usia 15 sampai 64 tahun dibandingkan dengan usia 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas. Dan Jawa Timur tahun ini menempatkan tingkat ketergantungan terendah dalam perjalanan dari tahun 2010 nanti sampai dengan 2035. IPM Jawa Timur saat ini mencapai 71,5 poin dan alhamdulillah mengalami peningkatan dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target pemerintah daerah akan naik terus gitu, seiring dengan pembangunan yang semakin gencar di Jawa Timur. Kemudian rata-rata angka kelahiran atau total fertility rate, Bapak sekalian, ini 1,9. Angka 1,9 itu menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Jawa Timur telah berjalan dengan baik. Idealnya sebenarnya adalah 2,1, tapi Jawa Timur sudah di bawah angka 2. Jadi kalau kita lihat di lapangan, rata-rata seorang keluarga ini memiliki tidak akan lebih dari 2 anak. Kalaupun ada lebih, itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian ini adalah rata-rata angka kelahiran per wanita usia subur. Ini pada masa usia wanita 15 sampai 19 tahun. Ini usia remaja, yaitu 30,35. Ini menunjukkan angka kelahiran di usia perempuan pada usia remaja. Kemudian rata-rata usia kawin pertama perempuan, Bapak-Ibu sekalian, untuk perempuan usia 20 sampai 49 tahun masih angka 20,24. Di beberapa kabupaten dan kota memang menunjukkan usia kawin pertama perempuannya lebih rendah di beberapa kabupaten kota, di mana ada perbedaan antara perkotaan dengan pedesaan dan pada umumnya untuk pedesaan lebih muda sekalian dan di perkotaan lebih terlambat ya di dalam melakukan perkawinannya. Kemudian jumlah pasangan usia subur ini adalah pasangan suami istri yang istrinya usia 15 sampai 49 dan itu masa reproduktif kurang lebih 7,9 juta. Dari 7,9 juta tersebut peserta KB-nya atau yang mengikuti atau menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern adalah 6 juta atau kurang lebih 75%. Ini cukup bagus di Jawa Timur. Ini adalah pasangan usia subur unmet need, Bapak-Ibu sekalian. Unmet need-nya 10,2. Ini masih cukup tinggi. Artinya pasangan usia subur yang seharusnya menggunakan salah satu metode kontrasepsi, tetapi tidak menggunakan. Karena apa? Karena alasan untuk spacing, juga alasan untuk stopping. Ini ada 10,2%. Mestinya di Jawa Timur itu diharapkan tahun ini bisa mencapai ya 7% lah. Nah, ini masih cukup tinggi dan ini PR kita bersama.
secara umum kondisi Jawa Timur untuk pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga telah mencapai hasil yang cukup baik dan ini harus kita pertahankan bersama-sama. Terus sekalian, slide berikutnya, kita masih punya PR ke depan bahwa di Jawa Timur masih dihadapkan oleh isu-isu strategis yang menjadi tantangan kita bersama. Yang pertama adalah konsep atau istilah yang terkait dengan bonus demografi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau menurut proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS 2010-2035, Jawa Timur sesungguhnya sudah masuk era bonus demografi. Kalau secara nasional, bonus demografi diawali 2015, tetapi kalau untuk Jawa Timur lebih awal. Dan di mana puncaknya atau tingkat, dan ini diukur Bapak sekalian, bonus demografi nanti akan diukur dari tingkat dependensi rasio atau tingkat ketergantungan penduduk. Ketergantungan penduduk yang terendah Jawa Timur angkanya adalah 43,9. Artinya dari 100 penduduk usia produktif menanggung 43 atau 44 penduduk usia non-produktif. Dan titik terendah itu terjadi di mana? Ternyata terjadi pada tahun ini, tahun 2020. Artinya Jawa Timur tahun ini memiliki sebuah anugerah karena tingkat ketergantungan penduduknya mencapai terendah, di mana kenyataan di lapangan penduduk usia produktif berlimpah, sangat banyak Bapak-Ibu sekalian. Dan pada tahun-tahun ke depan, tingkat ketergantungan itu akan naik lagi, tidak akan turun. Kenapa? Karena penduduk usia muda, yaitu 0 sampai 14 tahun, akan turun terus karena program keluarga berencananya. Dan penduduk usia lansia, yaitu 65 tahun ke atas, akan naik terus. Kurang lebih sampai dengan 2035, populasinya mencapai pertambahannya kurang lebih nanti bertambah 3%. Sementara penduduk usia muda akan turun terus 15 tahun ke depan 3%. Bapak Ibu sekalian, dengan dependensi rasio yang terendah ini menjadikan tantangan kita bersama, apakah penduduk usia produktif yang ada di Jawa Timur betul-betul secara ekonomi menguntungkan, artinya bekerja, kemudian dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, atau mampu juga mengendalikan kelahirannya sehingga ibu anaknya tetap sehat. Tetapi kalau kondisi yang sebaliknya, maka bonus berlimpahnya penduduk usia produktif ini artinya kalau mereka ini tidak bekerja dengan baik, kemudian tidak mengatur kesehatan ibu dan anaknya, maka bukan lagi menjadi bonus, bisa jadi menjadi ancaman kependudukan yang ada di Jawa Barat. Dan ternyata di Jawa Timur, dan ternyata Bapak sekalian, dalam situasi pandemi saat ini, penduduk usia produktif itu ada di desa-desa. Jadi desa punya berkah saat ini karena penduduk usia produktif itu berlimpah, ya, karena mungkin mudik dari Jakarta, karena dari kota-kota, karena pandemi, nggak usah di kota lagi lah, kita mendingan pulang kampung. Dan ini menjadi sebuah modal untuk pembangunan, memajukan pembangunan yang ada di desa-desa. Bapak-Ibu sekalian, aging population ini maksudnya adalah bahwa memang struktur yang saya sampaikan tadi, penduduk usia lansia di Jawa Timur akan naik terus, dan pada tahun 2035 nanti kenaikannya mencapai 3%. Karena itu dan akan menjadikan secara agregat nasional negara kita menjadi negara menua begitu, karena dihuni lebih banyak, populasi penduduk usia lansia akan semakin banyak. Terus sekalian, isu-isu lain yang terkait dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana adalah isu pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga. Ini adalah kemampuan pengasuhan para keluarga terhadap anak dan anggota keluarganya, bapak dan ibu terhadap anak-anaknya. 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat krusial di dalam rangka mengawal anak-anaknya menjadi tumbuh berkembang dengan baik. Terus sekalian, angka kematian ibu dan kematian bayi juga masih menjadi sebuah tantangan kita bersama. Meskipun di Jawa Timur angka kematian bayi, angka kematian ibu juga tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tetapi harus kita maklumi bahwa kesehatan ibu dan anak menjadi sebuah prioritas. Kemudian di dalam masa pandemi ini juga ternyata terjadi penurunan penggunaan kontrasepsi karena memang masyarakat masih belum siap menghadapi protokol kesehatan yang begitu ketat, ada sebuah kegamangan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
sehingga memang terjadi drop out KB yang pada 6 bulan terakhir ini mengalami terus peningkatan, meskipun di dalam angka-angkanya masih diambang toleransi. Kemudian pernikahan pada usia anak juga masih dihadapkan di Jawa Timur ini. Kita tahu bersama bahwa pernikahan usia anak ini akan berdampak pada kehamilan-kehamilan yang tidak sehat, dan itu akan mengancam kualitas kesehatan ibu dan bayinya. Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan ber-KB yang disebut unmet need ini masih tinggi, dan prevalensi stunting. Jawa Timur mampu menurunkan stunting beberapa periode sekarang ini, di mana angka-angka terakhir menunjukkan sudah di bawah 27%. Namun, Bapak sekalian, kita belum tahu nanti pasca pandemi seperti apa, karena fenomena kelahiran, kecukupan gizi pada saat pandemi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Masih kita pantau terus. Kemudian pemahaman keluarga terhadap fungsi keluarga juga menjadi PR kita bersama. Karena ketahanan keluarga sangat diukur dari sejauh mana keluarga tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarganya dengan baik. Slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, melihat situasi dan tantangan seperti yang saya gambarkan tadi, maka sebenarnya posisi BKKBN melalui program Bangga Kencananya seperti apa? Secara nasional, Bapak sekalian, bahwa pemerintahan Bapak Jokowi Amin Ma'ruf memiliki 7 agenda pembangunan di tahun 2020-2024. Dan 7 agenda prioritas tersebut, 2 diantaranya adalah posisi di mana BKKBN memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Inilah sesungguhnya posisi BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, melalui program Bangga Kencananya di dalam konteks mensukseskan 7 agenda pembangunan nasional sesuai dengan Rancang Bangun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional keempat 2020-2024. Slide berikutnya, mohon izin. Dan di dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, BKKBN telah menetapkan sebuah visi, ya, meskipun memang negara, pemerintah sudah menetapkan tidak ada visi lagi di masing kementerian, tapi ini adalah visi program. Visi program Bangga Kencana adalah bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini merupakan komitmen BKKBN dalam mendukung visi, misi, dan janjinya Bapak Presiden. Di mana ada 6 misi, Bapak sekalian. Tentu yang pertama mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk menjaga kualitas dan struktur penduduk yang seimbang. Kemudian menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Selanjutnya yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai dengan siklus hidup, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat, dan kerjasama global, memperkuat inovasi teknologi, informasi, dan komunikasi, serta membangun kelembagaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana implementasi programnya? Kalau tadi adalah gambaran bagaimana dukungan BKKBN di dalam mensukseskan 7 agenda prioritas, maka BKKBN di dalam merancang programnya dengan pendekatan siklus hidup keluarga. Slide berikutnya. Pendekatan siklus hidup ini menjadi sebuah rancang bangun di dalam menyusun program-program prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Siklus hidup yang kami maksudkan adalah dari usia nikah, hamil, kemudian memiliki bayi dan anak, kemudian usia masuk sekolah, usia kerja, sampai dengan usia lanjut. Dari berbagai tahapan kehidupan manusia ini, program-program BKKBN ada. Dari saat pernikahan, bahkan sebelum menikah, usia remaja, kemudian pada saat keluarga itu hamil, kemudian pada saat memiliki anak remaja, juga memiliki lansia, dan pada akhirnya lanjut. Inilah program-program, dan program-program itu dirancang dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang dihadapkan di dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.
di mana angka kelahiran pada usia remaja masih juga tinggi, kematian ibu, kemudian kematian anak dan balita, kemudian pengasuhan, sampai dengan kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Mohon izin, slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa program-program yang kami luncurkan dalam rangka slide berikutnya. Program-program yang kami luncurkan ada 2 kategori melalui Bangga Kencana ini. Adalah program yang kategori program teknis. Apa sebenarnya program teknis ini? Meliputi program yang terkait dengan bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Mohon slide-nya. Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga inilah yang berbicara tentang anak, berbicara remaja, berbicara tentang lansia, ada di program ini. Kemudian program yang terkait dengan bidang pengendalian penduduk, bagaimana menetapkan parameter kependudukan, sinkronisasi kebijakan, dan pendidikan kependudukan. Kemudian bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ini berbicara bagaimana mengatur kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi, termasuk pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi, yang didukung dengan kegiatan advokasi, penggerakan dan informasi, serta pelatihan dan pengembangan. Nah, ini merupakan program teknis, dan program selanjutnya sebagai pendukung manajemen adalah program generik, Bapak dan Ibu sekalian. Slide berikutnya. Ada beberapa sasaran atau yang harus kita capai selama 5 tahun ke depan, 2020-2024, indikator strategisnya sesuai dengan Renstra BKKBN, khususnya Jawa Timur, antara lain adalah nanti TFR Jawa Timur pada akhir 2024 diharapkan mencapai 1,8. Kalau kondisi 2020 ini 1,9, maka diharapkan nanti agak turun 0,01 lah, seperti 0,1%, sekalian, sehingga kondisinya lebih turun lebih kecil lagi. Kemudian penggunaan peserta KB modern 67,04%. Ini yakin optimis akan tercapai dengan baik, dan unmet need-nya akan menjadi 6,84%. Sekarang ini posisinya masih 10,11%. Nah, ini perlu kerja keras kita bersama. Dan angka kelahiran remaja yang berumur 15-19 tahun menjadi 22, dan ada parameter baru, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengukur indeks pembangunan keluarga, yang nanti cara mengukurnya melalui pendataan keluarga. Ini baru tahun 2020, ini merupakan indikator yang baru. Kemudian median usia kawin pertama perempuan untuk usia 25-49 tahun menjadi 21, artinya mendewasa. Slide berikutnya. Bapak sekalian, itulah arah kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Sekarang masuk kepada situasi yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Mohon ini sebagai tips saja, bahwa kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini sesungguhnya memang berdampak terhadap kehidupan keluarga, termasuk berdampak pada capaian program Bangga Kencana di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali termasuk di Jawa Timur. Slide berikutnya. Kami telah melakukan survei. Survei ini dengan 20.680 responden secara daring pada tanggal 19 April sampai dengan 3 Mei. Hasilnya sangat mengejutkan. Inilah gambarannya, Bapak sekalian. Jadi pandemi COVID-19 mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan hidup keluarga. Di antaranya adalah kondisi pekerjaan. Ini diakui 67% responden mengatakan berubah memburuk. Ini kondisi pekerjaan. Begitu juga dengan kondisi keuangan dan kecukupan makanan. Sementara kondisi kesehatan, kondisinya sama saja, tidak begitu berubah ini kondisi kesehatannya. Nah, aneh ya, banyak yang terpapar COVID, tapi kondisi kesehatan masih bisa bertahan. Mungkin karena pada saat itu kebijakan pemerintah sudah mulai gencar mengingatkan untuk social distancing, menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada 41% mengakui bahwa kondisi memburuk ini interaksi komunikasi keluarga besar. Artinya ya hanya mengandalkan keluarga yang ada di rumah tangganya sendiri. Slide berikutnya. Terus sekalian, ini adalah data selanjutnya. Ternyata 95,8% dari responden yang ada menunjukkan gejala-gejala stres, Bapak sekalian. Terus stres simptom ya.
Ini pada masa pandemi. Jadi satu saja menjawab iya, itu sudah menunjukkan gejala stres. Apa itu? Di antaranya mudah gugup, ada mudah sedih, berpikir akan terjadi hal-hal yang buruk, paniklah begitu ya. Sulit tidur, istirahat, mudah menangis, putus asa, bahkan ya ada yang ini sebagian kecil di bawah 1%. Ini berkeinginan bunuh diri, ini yang paling ekstrim. Jadi melihat situasi pandemi seperti ini, ada di antara keluarga-keluarga yang memang kalau begini caranya lebih baik kita mati saja. Tetapi ini patut kita syukurilah, populasinya hanya 0,9%. Meskipun demikian perlu kita waspadai bersama. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga di dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya pada saat pandemi. Ini dari survei yang kami lakukan. 99% menyatakan saling mendukung, artinya suami dan istri ya bertukar pikiran, mencari solusi dengan baik. Tetapi ada juga yang menghindari pertengkaran, artinya ya daripada ribut sudahlah kita terima padanya. Juga ada yang mulai menjual barang dan perhiasannya, hampir 50%, ya untuk mempertahankan hidupnya, investasi yang ada, ya punya gelang, punya cincin begitu, punya apa saja yang bisa dijual gitu untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan ada juga yang meminjam atau meminta bantuan sama saudara atau tetangganya, mencari pekerjaan baru, dan ini 2,5% dari responden yang ada melampiaskan dengan kemarahannya. Barangkali inilah yang menjadi masalah di saat pandemi, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Tetapi secara umum menerima kondisi ini karena ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan ini secara umum responden mempunyai prinsip menerima kondisi dengan baik. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, melihat situasi seperti ini, apa strategi jangka pendek? Apa yang dilakukan oleh BKKBN? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan Muslimat NU, Bu Masrurah, bahwa Muslimat tidak berhenti menghadapi kondisi, artinya tidak berhenti melakukan aktivitas yang baik, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, BKKBN selama pandemi ini juga terus jalan, terus berkegiatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu tidak segencar sebelum pandemi. Ada beberapa kebijakan-kebijakan teknis yang kita tunda, seperti pelayanan KB yang bersifat massal. Kita tunda karena itu sangat berisiko. Dilakukan pelayanan KB, berikan konseling tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Upaya yang kita lakukan selama masa pandemi di dalam rangka membantu keluarga untuk mencapai kesejahteraannya, Bapak Ibu sekalian, kita mengkampanyekan cegah putus pakai KB. Jadi, jangan sampai yang sudah ber-KB drop out. Kalaupun mau punya anak, harus ingin hamil, harus direncanakan dengan baik. Syukur-syukur bisa ditunda kehamilannya nanti pada saat situasinya sudah membaik begitu. Nah, kampanye cegah putus pakai dan tunda kehamilan ini menjadi pesan-pesan KIE yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB di lapangan. Kemudian para kader di lapangan didukung oleh saya yakin juga di dalamnya adalah anggota Muslimat NU, terus melakukan pemetaan dan memberikan pelayanan seperti PEL, kemudian mendistribusikan kondom dan sebagainya kepada masyarakat. Oleh karena itu kalau melihat data-data, Bapak sekalian, alhamdulillah angka drop out-nya meskipun naik, tetapi trennya tidak terlalu signifikan begitu. Dan penurunan kesal KB-nya juga tidak terlalu ekstrim seperti pada masa bulan Maret, April, Bapak sekalian. Kemudian para PLKB di samping melakukan penyuluhan juga melakukan pembagian masker, penyuluhan kaitannya dengan physical distancing, bagaimana mencuci tangan dengan baik, minimal 20 detik, dan sebagainya. Pesan-pesan protokol kesehatan disampaikan oleh para penyuluh KB dan para kader yang ada di Jawa Timur. Juga kami menggerakkan armada mobil unit penerangan, mobil-mobil mesbar, mobil-mobil penerangan yang ada di kabupaten kota, terus melakukan wawar kepada masyarakat, mengingatkan perlunya melaksanakan protokol kesehatan dan juga perlunya tetap ber-KB di masa pandemi. Slide berikutnya, mohon izin.
kebijakan lain untuk program BKKBN ini adalah kita mengingatkan terus kepada masyarakat bahwa membangun ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh seberapa konsisten keluarga melaksanakan 8 fungsi keluarganya, dari fungsi agama sampai dengan pelestarian lingkungan. Inilah beberapa pesan-pesan moral yang disampaikan oleh BKKBN melalui penyuluh KB dan kader-kader di lapangan, bagaimana implementasi 8 fungsi keluarga di dalam pelaksanaan protokol kesehatan, mengantisipasi terus berkembangnya virus COVID-19 yang ada di sekitar kita. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin slide berikutnya. Mohon izin Bapak, Ibu, slide. Ya, terus Ibu. Iya. Presiden telah menegaskan apa yang harus dilakukan, diantisipasi, terutama oleh keluarga di masa pandemi ini. Mulai hari ini kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Jadi rumah harus menjadikan sumber aktivitas, sumber produktivitas. Nah, dalam hal ini tentu fungsi keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Slide berikutnya, mohon izin. Bagaimana 8 fungsi keluarga ini akan memandu keluarga di dalam menghadapi COVID-19. Artinya bagaimana implementasi protokol kesehatan di lingkungan keluarga, sekaligus menanamkan sikap yang lebih tenang, logik, dan waspada. Dan tentu dalam rangka mencegah penyebaran virus, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai, dan kita bisa jadi virus ini ada dalam diri kita, bisa jadi ada di keluarga kita. Namun, kalaupun itu faktanya, jangan sampai virus itu mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu perlu dicegah dan diantisipasi, dan keluarga perlu diedukasi. Slide berikutnya. Di dalam melaksanakan fungsi keagamaan sebagai contoh bagaimana keluarga diajak terus untuk memperbanyak ibadah dan doa di rumah, mentaati himbauan pemerintah, tidak usah ngeyel, ikuti saja pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin akan mencelakakan warganya. Jadi kuncinya adalah patuhin apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kemudian juga membantu sesama, mengingatkan kepada pasangan hidupnya, mengingatkan kepada anak-anaknya, syukur-syukur kepada tetangganya. Inilah fungsi agama. Slide berikutnya. Bagaimana dengan fungsi sosial budaya? Implementasinya adalah keluarga sama-sama kita ingatkan untuk menerapkan social distancing. Menjaga jarak tidak berarti jaim. Menjaga jarak berarti tidak sopan. Tidak berarti tidak sopan. Tetapi inilah cara yang terbaik untuk jangan sampai virus yang ada di orang lain bisa nimbal ke diri kita. Dengan cara tentu menjaga jarak. Jarak sesungguhnya ini jarak kasat mata. Dari komunikasi minimal 1,5 sampai 2 meter itu relatif aman. Ditambah lagi menggunakan masker, lebih aman lagi. Kemudian berbagi informasi, hal-hal yang benar, dan perlu menghindari hoax, berita-berita yang keliru. Itu juga penting diingatkan. Kemudian tidak melakukan panic buying. Pada awalnya, pandemi ini berlangsung, orang berburu-buru, takut tidak kebagian konsumsi, takut tidak kebagian, maka datang ke Indomaret, semua diborong, sehingga yang lain tidak kebagian. Inilah wujud dari panic buying, sekalian. Slide berikutnya. Fungsi cinta kasih, ini salah satu fungsi keluarga juga. Bagaimana di dalam keluarga terus diingatkan untuk saling menjaga dari penyebaran virus tadi dengan melaksanakan protokol kesehatan, menguatkan keluarga dalam menghadapi musibah, bahwa musibah ini tidak mungkin tiba-tiba. Ini sesuatu skenario yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tinggal menjalani dan mematuhi hal-hal agar kita lebih baik. Saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Penting, ajaran kita juga harus menjaga kebersihan, karena kebersihan pangkal daripada iman. Slide berikutnya. Terus kalian, kemudian fungsi perlindungan. Apa yang dilakukan di dalam fungsi perlindungan di dalam keluarga? Mengingatkan
meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID. Penting, pengetahuan ini perlu juga dipahamkan. COVID-19, keluarga perlu paham bahwa COVID itu apa sih, cara virus seperti apa, cara penularannya bagaimana, dan bagaimana cara mencegahnya. Pengetahuan-pengetahuan tentang COVID-19 akan berdampak pada masyarakat itu siap dan paham dan tidak panik terhadap COVID ini, sehingga menghadapinya dengan enak. Nah, inilah barangkali juga yang disinggung oleh pimpinan negara kita perlu berdamailah dengan COVID-19. Berdamai itu tidak berarti ngalah, tidak seperti itu, menang atau kalah, tetapi kita paham dan kita perlu sadar betul karena ada solusinya. Dan bagaimana cara mencegahnya, kita harus paham. Itu bisa dilakukan kalau memang keluarga paham betul tentang COVID-19 hakikatnya seperti apa. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan seisinya, tentu menyediakan makanan dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Fungsi reproduksi. Penting Bapak dan Ibu sekalian menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan lansia. Seperti yang kita ingatkan kepada masyarakat, pada para kader, bahwa boleh kok hamil di masa pandemi, asal betul-betul direncanakan dengan baik dan mematuhi SOP-nya, bagaimana menjaga kehamilan yang sehat agar janinnya juga lahir dengan sehat gitu. Menjaga kesehatan ibu, hamil, dan lansia menjadi penting. Kemudian tetap beraktivitas fisik karena ini akan menambah imunitas, dan imunitas itu dibutuhkan dalam rangka menangkal virus corona tersebut. Dan tentu Bapak sekalian, suami istri perlu memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk menjaga kesehatan istri itu juga menjadi sesuatu yang penting, sehingga bisa aman, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Fungsi sosial pendidikan, Bapak sekalian. Menerangkan COVID-19 secara sederhana, utuh, dan menyeluruh kepada anak-anak ini penting. Memang kita menyadari bahwa bisa jadi anak-anak ini ternyata lebih paham, lebih jauh pengetahuannya daripada orang tua. Oleh karena itulah perlunya saling berdiskusi lah terkait dengan fenomena COVID-19 di dalam keluarga. Kemudian juga mengajarkan bagaimana cara-cara cuci tangan yang benar, membiasakan perilaku hidup dan sehat, yang nanti secara rinci akan dibahas pada narasumber berikutnya. Slide berikutnya. Mohon izin, fungsi ekonomi, Bapak sekalian, bisa melakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan dan membeli barang-barang seperlunya. Tidak perlu diborong sekaligus, takut nggak kebagian. Insya Allah kebagian. Nah, ini cara-cara kita melakukan penghematan di masa pandemi. Dan kalau perlu memang merintis usaha-usaha dari rumah. Kami juga sampaikan kepada Bapak sekalian, ternyata di masa pandemi ini tumbuh usaha-usaha yang sederhana, yang dulunya tidak terbayangkan, sekarang menjadi nilai tambah secara ekonomi. Contoh, kader-kader yang punya mesin jahit, sekarang ini malah membuat masker. Meskipun harganya tidak sama dengan yang toko, tetapi untuk mengganti kain, mengganti benang, dan ada keuntungan sedikit sambil beribadah, ekonomi bertambah. Bahkan ada salah satu kelompok UPPKS di Surabaya, saya lihat mendapat pesanan APD dari provinsi, itu sangat luar biasa, membantu menghidupkan ekonomi di level keluarga. Artinya ada berkahnya juga di dalam masa pandemi ini. Inilah fungsi ekonomi. Artinya hal-hal seperti ini bisa ditumbuhkan dari keluarga. Slide berikutnya. Terus sekalian, kemudian fungsi pelestarian lingkungan atau fungsi lingkungan, bagaimana keluarga menumbuhkan gotong royong, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menggunakan air, listrik, kompor, dan sebagainya, secara bijak. Memang konsumsi listrik pasti bertambah, karena kebutuhan untuk internet dan sebagainya. Listrik bisa dihemat seperlunya. Nah, ini tentu saja para rumah tangga, ibu-ibu di kampung-kampung memang perlu diingatkan. Jangan sampai jor-joran lah begitu. Bisa kok kita hemat listrik itu. Kemudian menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat yang bisa dikonsumsi dalam rangka menjaga kesehatan keluarga. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini slide terakhir, bahwa ini merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan BKKBN, bahwa selama pandemi kami menyadari, kami punya pusat pelayanan keluarga sejahtera, dan modelnya adalah berkunjung ke tempat pelayanan kami,
yang ada di provinsi ini, ada di Airlangga dan ada di Surabaya Barat. Tetapi di masa pandemi, Bapak sekalian, praktis tidak ada. Mohon slide yang terakhir tadi, Bapak Ibu sekalian. Slide yang terakhir tadi. Kami merancang sebuah aplikasi, merancang sebuah pelayanan yang disebut dengan pelayanan siapbahagia.com melalui situs www.siapbahagia.com. Nah, ini Bapak sekalian, monggo kepada Ibu Nyai, kalau ada ruwet renteng mau konsultasi, bagaimana bisa menghadapi anak remaja, termasuk siap ini bagi calon-calon pengantin, kemudian ya persoalan-persoalan keluarga yang perlu dicurhatkan atau dikonsultasikan. Tidak harus konsultasi masalah, tapi ingin mengetahui lebih banyak tentang persoalan keluarga dan program, monggo dipun persani Bapak sekalian, ini ada www.siapbahagia.com atau www.siapbahagia.com. Mudah, ini gratis dan kita ampuh dengan tenaga-tenaga yang profesional, ada psikolog, ada dokter, ada bidan, dan kami juga menawarkan mudah-mudahan nanti kerjasama dengan Muslimat NU bisa sama-sama bergabung menjadi konselor di situs ini dengan pendekatan religius. Artinya saya yakin Muslimat NU ini kan gudangnya untuk konselor-konselor yang berbasis agama dan punya pengalaman masa lalu yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada saat webinar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.